Menteng. Di besarnya saya itu di Makassar, SMP, SD, SMP, SMA di Makassar, dan kuliah di jurusan ekonomi manajemen Wah. di Buana. Ya, selesai di tahun 2016, ambil manajemen. Baru sekarang ini ada kesempatan lagi untuk berkuliah selama sekian tahun. Berniat kuliah, tapi disibukkan karena kerja sama keluarga. Dan alhamdulillah sekarang sudah diberikan kesempatan untuk mendalami lagi namanya ilmu pasca sarjana magister dengan bertema untuk lebih menganalisa lebih dalam tentang sejarah peradaban Islam. Saya tinggal di Jalan Kapten Pertigaan dan saya masih tinggal sama orang tua sama ibu. Oke. Kalau rencana penelitiannya mau kualitatif atau kuantitatif, karena orang manajemen itu biasanya kuantitatif. Ya, mungkin saya masih bingung ya, Pak Dokter. Pak Dokter, karena saya masih pikir-pikir dulu mau Oh ya, menetap oke. konsistensinya. Karena memang kalau manajemen betul yang konseptif Pak Dokter bilang, karena Iya. sudah ada basicnya di sana. Hmm. Cuma memang yang menarik itu eh, di ilmu-ilmu, walaupun manajemen sosial, itu penelitian kuantitatif itu jelas ya. Jadi yang membedakan itu kuantitatif, teori selalu, apapun yang dilakukan lihat teorinya. Apapun lihat lagi teorinya. Itu bedanya. Kalau kualitatif, teori itu hanya bukan pijakan penelitian kita. Bahkan kita yang berteori, kita buat teorinya. Kita yang temukan teorinya, biasanya itu bukan dalam bentuk teori, tapi masih dalam bentuk konsep. Nanti kuantitatif yang mengujinya menjadi teori. Jadi memang ending penelitian kuantitatif itu menguji teori, kalau kualitatif itu membuat konsep atau model. Ya, itu bedanya. Jadi kalau di kepala kita itu kualitatif, berarti endingnya itu, outputnya dari hasil kita itu ada model yang kita bisa buat. Ada konsep, ini loh konsepnya. Oke. Bisa jadi berbeda dengan teorinya. Ya, jadi bahkan istilahnya bisa berbeda. Oke, walaupun maknanya sama. Oke, misalnya eh, minat ya. Minat itu di kuantitatif jelas. Tapi kita penelitian kualitatif, ya minat itu kita ganti namanya menjadi niat. Oh iya, iya. Secara konsep ya. Oke. Tapi indikatornya juga akan berbeda. Karena kalau minat itu ya ada atensi. Kalau niat bahkan tidak perlu pengucapan. Oh, Itu betul. ini. Ya, walaupun ininya sama ya, tapi itulah metodologi. Cara kita mendekati, apakah kita mau menguji teori atau justru kita mau membangun konsep baru. Ketika kita membangun konsep baru, berarti kualitatif. Ketika kita menguji teori, sudah jelas teorinya, ya berarti kita kuantitatif. Oke, makasih Dino. Saya panggil Dino saja, jadi karena tadi kita perkenalkan nama Dino. Iya, iya. Saya itu mulai kuliah, itu baru tinggalkan Papua. Sampai Tapi menikah dan ini belum kembali. Oke, selamat. Ya, sama dengan Anda, Dino. Tapi kita ini ya, dulu saya di PMI tinggalnya. oh iya. Pondok Mertua Indah. Menurut saya. Sekarang sudah di rumah di sendiri di Green. Oke, makasih Dino. Nah, Selanjutnya eh, mungkin Pak Farid mungkin silakan. Ya, Kabit Pak Dokter. Iya, silakan. Eh, saya ini tamat SMA tahun 94. Oh, 94 di Pangkep. Kemudian lanjut D3 Kesehatan Pak Dokter. wah, D3 multi talent ini, Kesehatan. multi talent ini. Kemudian eh, tamat D3 Kesehatan di Banta-Bantaeng itu Kompleks Kesehatan. Iya. Ya. Eh,
seharusnya jadi PNS kesehatan sih. Cuma karena Hmm. waktu itu masih Orde Baru, pernah satu kali demo dan akhirnya dicoret sebagai calon PNS. Oh, Iya, belum rezekinya ke situ, iya. Pak Farid. Dan dan akhirnya eh, berkecimpung bekerja di wartawan. Jadi pernah lama Oh, wartawan. Iya. Di oh, berarti paham 5W 1H ini. siap di Media Pajar Group. Oh, Iya, makanya jadi saya bilang kayaknya pernah. ini namanya ini sering. Ya saya kan kita satu payung ini. Iya, Alwihamu, almarhum. siap. Pernah di Depan berita kota, ini pernah dokter. di berita kota, pernah juga di Ujung Pandang Express. Oh, Alhamdulillah. Iya, Berarti sudah ada pondasinya untuk menulis. siap. Tinggal lebih ilmiah ini, bahasa ilmiah, bukan Iya, iya. Beda, bahasa ini. beda dengan berita. Berita ya, Ya. betul. Kemudian lanjut S1, S1-nya di Pangkep, Pak Dokter. Di Oh, kembali nih, kembali. Kembali ke Pangkep karena Iya. tidak diterima di Makassar kayaknya. Jadi akhirnya masuk di STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam DDI Hmm, Pangkep, STAI DDI Tangkap ya. Pangkep, dan selesai tahun 2014 S1. Kemudian 2015 2016 sempat S2 di Patria Arta Oh dekat iya, Samata. dekat sama saya, betul. Iya, Patria Teman di Arta. sana itu. Iya, Hmm. manajemen sumber daya manusia. Selesai 2021. Cuma Oh, karena iya, Suherman di situ, Suherman kayaknya. Ya. iya, cuma Oh, karena iya. anda seret Pak Dokter dengan apa MM. eh, MM dan sehari-harinya saya mengajar di Pondok Pesantren IMIM, Oh, Alhamdulillah. IMIM Pangkep, Iya, IMIM iya. Putri. Dan di IMIM Putri saya dikasih mata pelajaran itu memang sejarah kebudayaan Islam. Hmm. Ya, jadi karena tidak enak rasanya kita mengajar SKI kemudian tidak ada eh, bekal akademik di bidang itu, akhirnya Oh, eh, memutuskan untuk kuliah kembali S2 Pak Dokter. oh, iya. Iya. Berarti sudah bisa bikin tema ini penelitian kita terkait SKI di madrasah Siap. Iya. di man ya, di pondok ya. Iya. Oke, alhamdulillah. Makasih. Berarti sudah mulai anu ya. Memang ini sama seperti saya dulu awalnya hanya kewirausahaan, kemudian banyak mata kuliah lain, terutama di pasca ini memang paling sering metode penelitian. Karena saya lebih teknis dan memang pedoman KTI itu eh, walaupun tidak tersurat itu termasuk kami yang menyusun. Jadi kita memang membuatnya untuk yang di UIN Alauddin. Eh, Sebisa mungkin itu semester 3 itu awal. Itu bahkan ada beberapa teman yang setelah saya ajar ini semester 2 akhir itu, ini semester berapa ini? Semester Semester satu, semester 2. Pak Dokter. Oh, semester 1 ya. Sudah harus merancang. Jadi di semester 2 itu sudah bisa proposal. Oke, jadi banyak teman-teman itu semester 2 bisa proposal karena siap. Siap. Karena ini kan sambil jalan. Sambil jalan proposal dengan kuliah. Oke, makasih Pak Farid. Selanjutnya Abdul Muthalib, silahkan. Baik, terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muthalib. Saya termasuk fresh graduate atau lulusan baru Wah, di oke. Makassar. Ya. Pak Farid sudah ada ini yang punya pondasi ini bisa bantu. Yang fresh graduate ini masih baru keluar dari open ini. Siap. Insya Allah. Iya, kan Ya, itu saya kuliah itu pasca sedikit jadi teman-teman itu di pasca dulu kita ini S3 kan beragam kita, yang mulai yang baru fresh graduated sampai ini. Jadi kita itu jadi satu tim. Satu tim maksudnya di mana yang mau dibantu selesaikan kita sama-sama bantu. Bahkan ada serunya itu karena
dosen pembimbing itu yang kebetulan bimbingannya sama, dia bilang, jangan datang kalau Anda sendiri, harus bawa teman yang sama dengan ini, supaya sama-sama selesai. Oke, ini sebagai anu saja. Eh, Karena di level S2 itu, pasca itu memang sudah beda dengan S1. Silakan lanjut, Abdul Muthalib. Ya. Kemudian saya angkatan 2020 di UIN Alauddin Makassar S1. Kemudian baru daftar setelah setahun lulus dari UIN Alauddin Makassar. Kemudian saya baru umur 22. Oh, alhamdulillah. Iya. Ya, tinggal Mungkin tunggu belum saja kalau sudah ada masuk bulanan, baru kita pasang tenda. mungkin belum banyak pengalamannya kayak Pak Syahadino dan Pak Muhammad Farid Fajri ini. Ya. Alhamdulillah. Jurusan apa kemarin, Dul? Saya pas S1 Prof. Pak Dokter itu jurusan Sejarah Peradaban Islam. Oh ya, di adab ya. Iya. Alhamdulillah nanti sudah lanjut di UIN dengan jurusan yang sama, konsentrasi yang sama, ya dengan niat untuk memperdalam ilmu dari SP itu sendiri. Oh, Ya. Kemarin penelitiannya? Penelitian saya pas S1 itu Pak Dokter tentang maulid, yaitu kualitatif ya? Iya. Oh ya, jadi salah satu kelebihan di SP ini itu banyak tradisi-tradisi yang bisa dijadikan tema penelitian. Apalagi yang di daerah-daerah banyak sekali tradisi. Ya, itu biasanya sudut pandangnya di kita tinggal historikalnya yang bisa kita. Biasa dipanggil apa ini? Abdul, Muthalib, atau? Biasanya di sekolah dokter biasa dipanggil Pak Abdul sih sama anak-anak sama guru. Oke, ya. Aktivitas sekarang apa? Sekarang masih nganggur Pak. Tapi baru mau kerja lagi nih minggu depan insya Allah. Amin. Ya. Oke, makasih. Ya, makasih Pak Dokter. Waalaikumsalam. Selanjutnya Tuti Wahyuni. Baik Pak Dokter, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Wahyuni. Saya alumni dari Universitas Negeri Makassar dengan mengambil program studi pendidikan antropologi. Jadi saya selesai di tahun 2022. Saya angkatan 14. Jadi ini masih sebidang ya, antropologi ini dengan SP ini masih sebidang. Ya. Cuma di SP ini dari perspektif Islamnya. Iya. Kemudian rencana penelitian? Kalau penelitian di S1 kemarin itu ambil kualitatif. Oh, berarti kayaknya masih kualitatif ya, karena di UNEM itu banyak juga penelitian kualitatif. Iya. Jadi penelitian S1 sebenarnya kalau yang jurusan yang masih linear itu bisa kita lanjutkan penelitian kita. Jadi kekurangan S1 itu bisa ditambahkan nanti di penelitian S2 kita. Apalagi kayak misalnya seperti Saudari Tuti ini kan tinggal dalam perspektif Islamnya. Jadi penelitian S1 menjadi S2 tinggal mungkin perspektif Islamnya saja yang menjadi tujuan. Artinya untuk tema tesis kita ini sudah ada. Karena sebenarnya ketika kita mulai masuk S2 kan disuruh masukkan proposal. Betul. Ya, itu sebenarnya tujuannya agar kita cepat selesai dan sudah
oleh prodi diyakinkan bahwa mahasiswa ini memang mau selesai. Gitu. Ciri-ciri mau selesai itu ya sudah punya proposal. Ya. Walaupun nanti pada akhirnya tema yang kita ambil bukan proposal yang kita masukkan, karena itu hanya persyaratan administratif. Tapi idenya sama, bahwa ini dianggap bahwa ini kita mau selesai segera. Terus alamatnya di Makassar, di Goa, di Palu, Alamat karena pasca ini kan biasanya ada yang di luar Sulawesi. Pasca alamatnya di Jalan Sunda 2. Kalau Oke. Oh iya, wah jauh juga ini ke kampus ini. Oke, makasih. iya, Oke, makasih karena ini kita berempat. Ini selanjutnya ini rencana kita sebenarnya pengenalan sudah. Jadi ini sekarang kita masuk di poin kedua itu materi rencana perkuliahan kita. Jadi sebenarnya yang paling penting dari penelitian, karena ini adalah proses ilmiah, itu memang dalam rangka menyelesaikan masalah. Oke, jadi penelitian dilakukan dalam rangka menyelesaikan masalah. Cuma banyak di level S1 itu penelitian mereka lakukan bukan menyelesaikan masalah, tetapi ingin mengkonfirmasi keberhasilan keberhasilan seseorang atau keberhasilan lembaga atau strategi lembaga. Jadi keberhasilan itulah yang mereka coba teliti. Kenapa bisa berhasil? Oke. Padahal ketika kita melakukan penelitian itu dalam rangka menyelesaikan masalah. Makanya di poin pertama penelitian itu namanya latar belakang masalah. Berarti memang ada masalah. Oke. Masalah itu dalam penelitian namanya gap. Oke. Ada gap riset, ada gap teori. Gap riset itu tidak sesuai dengan kenyataan. Oke. Sedangkan kalau gap teori itu ada yang mengatakan bahwa Maulid ini ada yang mengatakan sebagai hal yang tidak dibolehkan. Ada yang bilang dibolehkan. Nah, itu kan sebenarnya menjadi kendala di kita. Oke. Nah, tetap walaupun kualitatif, walaupun tidak butuh pijakan teori, tetapi kita harus lihat teori sebagai tempat bersandar. Oke. Supaya kita tidak jatuh, kita pakai bersandar. Tapi bukan itu yang menjadi pijakan kita. Hanya sandaran. Jadi sandaran tinggal, kita pergi. Kalau kuantitatif, teorinya kita pijak. Jadi kemanapun kita pergi, harus kita injak teori. Yang kemana-mana, injak dulu teori. Mau ke sana lagi, injak dulu teori, baru ke sana. Ya, itu bedanya. Oke. Tekniknya pun akan berbeda. Ketika kita kuantitatif, tekniknya berbeda, kualitatif juga berbeda. Di pengumpulan datanya saja, kalau di kualitatif, itu kekuatan kualitatif itu wawancara. Oke, ketika kita berbicara wawancara, sedangkan kuantitatif kita pakai kuesioner. Oke, kita kuesioner saja, nanti alat hitung statistik bantu kita menyelesaikan hasilnya, tinggal kita interpretasi. Salah satu banyak ketakutan di kuantitatif, karena katanya angka-angka. Padahal angka itu hanya simbol. Angka itu hanya simbol. Jadi yang bantu kita ya statistik hitungkan. Kita tinggal interpretasi. Kelebihannya di kuantitatif ada kriteria pengujian. Kalau nilainya lebih besar dari 0,5 berarti ditolak hipotesanya. Kalau di bawah 0,05 jadi tinggal itu saja kriterianya. Misalnya reliabilitas, pengujian keabsahan data. Di kuantitatif itu ada kriterianya. Kalau menurut Head, itu kalau di atas 0,75 berarti reliable. Artinya data kita bisa dipercaya. Jadi selalu ada kriteria pengujian sebagai standar. Nah, kalau di kualitatif, itu tidak ada
Tapi pengujian keabsahan datanya pakai biasanya triangulasi. Triangulasi itu berarti 3 aspek, 3 sudut. Oke, triangle. Artinya hasil wawancara kita jangan 1 orang. Kalau 1 orang biasanya belum valid. Oke, harus tanya orang kedua, mengkonfirmasi, menguatkan hasil wawancara yang pertama. Oke. Walaupun instrumen penelitian kualitatif itu diri kita sendiri, karena kita kekuatan pemahaman kita yang dibutuhkan di sini untuk mengeksplorasi hasil penelitian kita. Tapi informan kita, oke, ya sebisa mungkin jangan 1. Karena kalau 1 bilang bagus, ya kita tidak punya konfirmasi, data kita tidak valid. Oke. Harus ada yang menguatkan bahwa betul ini bagus. Oke, bahwa begini betul historikalnya seperti ini. Oke, ini. Bentuk analisisnya pun berbeda. Kalau di kualitatif, analisis datanya itu paling reduksi data dari banyaknya data, kemudian kita kurangi, hilangkan yang relevan saja kita ambil. Oke, kemudian kita sajikan. Oke, biasanya tetap juga bisa pakai coding karena sekarang kualitatif juga sudah ada pakai alat hitung, alat bantu ya di komputer. Dia kumpulkan data, dia reduksikan, oke, kemudian dia kesimpulkan, dia sajikan, baru terakhir tinggal kita buat kesimpulan. Oke, ini yang coba kita akan pelajari. Karena kita pasca sarjana, maka pendekatannya kita pakai student centered learning lebih banyak di kita. Oke. Jadi nanti mungkin modelnya saya tidak tahu nanti Ibu Rauda seperti apa. Kalau di saya itu biasanya kita dulu atau saya dulu baru kita mencoba pendekatan di masing-masing dari diri kita. Oke, artinya setiap yang kita lakukan sekarang ini itu terkait dengan tema penelitian kita. Maka tugas pertama kita setelah kuliah ini selesai sudah mulai memikirkan draft judul atau tema judul, rancangan judul penelitian kita. So nanti minggu depannya akan kita lihat apakah ini kita ke kuantitatif atau ke kualitatif. Oke. Apakah bisa sejarah dijadikan kuantitatif? Boleh. Karena kuantitatif sebenarnya tujuannya menguji teori. Menguji teori sebenarnya yang diuji sebenarnya hanya hipotesisnya saja. Jadi uji teori sebenarnya uji hipotesis. Ya, itu saja. Nah, uji hipotesis kan berarti alat bantunya dipakai. Nah, selain pendekatan student juga memang diharapkan outputnya penelitian ini draft proposal kita yang selesai. Jadi setiap pertemuan kalau bisa kita kaitkan dengan tema penelitian kita. Oke. Ya, ini rencana ini sekarang kita bahas pendahuluan dan kontrak kuliah. Pendahuluan itu terbagi 2. Pengenalan, tadi kita sudah pengenalan, dan materi dan aturan main. Termasuk sistem evaluasi kita nanti seperti apa. Oke. Setelah itu, judul kita harus masuk minggu depan. Jadi ini, Jadi mulai sekarang ini penugasannya rencana judul penelitian. Kita sudah mulai merencanakan judul penelitian kita. Dari judul ini, kemudian kita akan pisahkan ini paradigma penelitian. Mungkin ini juga mungkin masih biar saya buat paradigma penelitian ini kalau kuantitatif seperti apa, kualitatif seperti apa. Karena ini paradigma penelitian memang ada positivism, okay, ada interpretation, ada kritis. Sekarang itu banyak yang kritis. Okay. Di kritis itu berarti sudah ada
kejadian yang kemudian kita coba kritisi. Ada juga sudah hasil kejadian, kita coba interpretasi saja. Oke, nanti minggu depan saya bahas sedikit tentang ini, tapi sudah ada tema penelitian kita supaya kita bisa merancang. Di paradigma penelitian juga akan mungkin di sini saya akan bagikan juga format penelitian di UIN. Oke. Kalau kuantitatif seperti apa pendekatannya, kualitatif seperti apa, kita bisa lihat dari daftar isi masing-masing paradigma penelitian coba kita lakukan. Kemudian kita masuk perumusan masalah. Nah, kekuatan penelitian, apalagi proposal, itu di latar belakang masalah. Karena di latar belakang masalah itulah kemudian kita akan munculkan masalah dan tujuan. Oke. Seringkali kita tidak konsisten. Ya, jadi penelitian yang baik adalah konsistensi. Contoh tidak konsistennya kita. Ketika kita merumuskan masalah misalnya ada 2 atau ada 3 misalnya. Tapi tujuan penelitiannya ada 4. Ya, ini sudah tidak konsisten. Oke. Kalau rumusan masalahnya 2, berarti seharusnya tujuannya cuma 2. Oke. Biasa kita tidak konsisten. Karena banyak sekali kita ingin mau capai sehingga tujuan penelitiannya ada 4. Padahal yang kita mau selesaikan hanya 2 masalah. Nah, yang terjadi juga ketika di pembahasan di bab 4 di hasil penelitian dan pembahasan yang dia bahas juga lebih dari 2. Masalahnya 2 yang dia bahas 4. Kesimpulannya 5, ini juga tidak konsisten. Artinya, kalau rumusan masalahnya 2, berarti pembahasannya tujuannya ada 2. Pembahasannya harusnya 2, kesimpulannya harusnya 2. Itu yang namanya konsistensi. Oke. Nah, kalau kuantitatif itu karena rumusan masalahnya itu dijawab dengan pernyataan. Jadi rumusan masalahnya biasanya dalam bentuk deskriptif atau inferensial. Oke. Kalau di kualitatif, rumusan masalahnya dasarnya fokus dan deskripsi fokus kita. Misalnya, di kuantitatif, setelah latar belakang masalah, yang keduanya adalah rumusan masalah. Langsung rumusan masalah, itu kuantitatif. Oke, baru hipotesis. Kalau di kualitatif, setelah latar belakang masalah, supaya tidak kemana-mana, maka yang B-nya itu fokus penelitian. Jadi fokus kita di mana? Deskripsi fokus kita bagaimana? Baru muncul rumusan masalah. Ini perbedaan mendasar di pedoman KTI kita. Oke. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian kajian literatur. Oke. Yang berbeda memang di UIN. Untuk level kerangka konsep. Kerangka konsep itu di UIN itu ada di bab 1. Padahal seharusnya kerangka konsep, maaf sudah berubah ya, lupa kita sudah revisi. Kerangka konsep itu atau kerangka teori, jadi bedanya. Kalau kuantitatif kerangka teorinya seperti apa. Kalau di kualitatif itu namanya kerangka konsep. Sumbernya kerangka konsep dari kajian literatur. Oke. Seringkali kajian literatur kita itu ketika kita meneliti pondok pesantren. Oke, jadi ini tema penelitian nanti ini. Kemudian pondok pesantren, di kajian literaturnya dia tulis juga pondok pesantren. Padahal itu pondok pesantren hanya lokus penelitian. Objek penelitian kita saja. Oke, jadi bukan itu yang kita teliti. Kebetulan yang melaksanakan ini mungkin di pondok pesantren itu akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian di ini pendekatan, yang baru itu menurut Her itu ada mixed method.
Oke. Banyak sekali pemahaman kesalahan kita ketika melakukan mixed method ya. Mereka mengira ketika kita melakukan uji teori kuantitatif, uji teori kan berarti kuantitatif. Kita tambahkan wawancara sebagai penguat hasil penelitian kita. Langsung dia bilang berarti ini penelitian campuran atau mixed method. Padahal tidak. Hasil wawancara ini hanya penguat saja kuantitatif kita. Karena yang benar itu metode mixed method dua-dua dijalankan. Caranya kualitatif dijalankan, caranya kuantitatif dijalankan. Oke. Kalau di kualitatif, ketika di latar belakang muncul tabel data, tabel langsung, wah ini penelitian mixed method, karena ada tabelnya. Padahal tabel itu hanya penyajian data kita supaya memudahkan dalam membaca hasil penelitian kita. Jadi tabel itu bukan sebagai bukti bahwa ini penelitian mixed method. Itu hanya dukungan saja, mendukung hasil kita. Mixed method dua dijalankan, penelitian kualitatif dijalankan, penelitian kuantitatif dijalankan. Kuantitatif itu menjadikan teori ini menguji teori. Jadi kita dapat konsep diuji dengan teori. Bisa bersamaan jalan, bisa kualitatif dulu baru kuantitatif, bisa kuantitatif dulu baru kualitatif. Boleh juga bersamaan. Oke, itu menurut Creswell. Oke. Nah, kalau desain kuantitatif berarti istilah yang kita pakai ya sampel, variabel, responden. Oke. Nah, kalau penelitian kualitatif jangan pakai responden. Kita pakai istilah informan, narasumber. Oke. Ini. Kita pakai observasi. Kita tidak boleh bilang variabel di kualitatif. Oke, ini yang desainnya. Jadi kalau pendekatannya kuantitatif, berarti desain yang dilakukan juga kuantitatif. Kalau pendekatannya kualitatif, berarti desainnya juga penelitian kualitatif. Nah, di kualitatif itu desainnya, pendekatan kualitatif ini kan ada namanya etnografi. Itu yang mungkin akan banyak kita. Etnografi. Ada fenomenologi. Ada studi kasus. Jadi di kualitatif juga ada namanya istilah studi kasus. Ini ada lagi kalau di kuantitatif ada eksperimen. Eksperimen yang itu membandingkan A dengan B. Itu eksperimen. Makanya banyak di lab kalau kuantitatif. Exact itu pasti kuantitatif karena mereka di lab eksperimen. Ada desainnya survei. Jadi dia hanya survei. Dia hanya survei seperti BPS, Badan Pusat Statistik itu pakai survei saja. Ada juga studi kasus juga ada. Di kuantitatif ada studi kasus. Ada desain kausalitas. Kausalitas itu sebab akibat. Biasanya judulnya itu pengaruh. Ada juga yang relationship, artinya hubungan, hanya melihat hubungan. Ini desainnya. Nah, ini teknik-teknik yang biasa dilakukan. Kalau di kuantitatif pakai kuesioner, kuesionernya sumbernya dari teori muncul variabelnya muncul dimensinya, dari dimensinya muncul instrumennya, instrumen itulah menjadi indikator penelitian. Kalau wawancara, kalau di kualitatif ini wawancara, ya tergantung fokus kita. Fokus yang mana kita mau pakai. Ini. Nanti akan kita bahas secara teknis nanti ketika kita akan ini. Jadi wawancara ini berdasarkan fokus deskripsi kita. Apa keinginan peneliti di fokus? Kalau di kuantitatif itu di definisi operasionalnya. Ketika mengukur minat, kalau minat itu menurut Bloom's, itu minat dihasilkan dari pengetahuan dan sikap. Ini Bloom's. Kalau menurut Kotler,
Minat itu dihasilkan oleh atensi, perhatian, interest, ketertarikan, desire, ada keinginan. Jadi ada 3. Akhirnya muncul minat. Nah, yang mana kita pakai? Mau yang 2 mengukur minat atau yang 3 tadi? Nah, disinilah kelihatan di kuesionernya. Begitu juga di sini, wawancara. Kalau wawancara yang kita masukkan minat yang 3, berarti 3-3 ditanya. Bagaimana ketertarikannya, bagaimana keinginannya, bagaimana perhatiannya. Oke, ini. Jadi, teknik pengumpulan data sebenarnya dalam rangka menjawab rumusan masalah. Rumusan masalah itu kalau di kualitatif itu berdasarkan deskripsi fokus kita. Oke, kalau di kuantitatif itu dari definisi operasional. Oke. Kemudian saya sampai di sini. Oke. Ini draftnya saja. Tapi saya itu akan dikumpul nanti draft proposal di pertemuan ke-16 boleh dikumpul. Jadi setelah masuk juga Ibu Raudah masuk. Jadi mungkin di pertemuan ke-8 ini mungkin tinggal kumpul tugasnya, tapi tugasnya boleh kumpul terakhir di pertemuan ke-16. Oke, tapi kalau sudah selesai di sini lebih bagus. Tapi kalau belum tidak apa-apa, kita akan revisi. Oke. Mungkin nanti saya setelah ini akan tercampur ya, akan kuantitatif kualitatif. Intinya secara teknik, jadi saya lebih ke teknik. Mungkin nanti siapa? Ibu Raudahnya itu ke teorinya, saya praktiknya. Oke, oke. Yang 9 ini sebenarnya pengujian keabsahan data. Pengujian Ya, Pak. keabsahan data baik kuantitatif di instrumen di bab 3, di kualitatif juga ada namanya pengujian keabsahan data. Oke. Ada 4 metode yang biasa dipakai di kualitatif. Kalau di kuantitatif cuma 2, validitas dan reliabilitas. Walaupun tekniknya ini hitungannya, reliabilitasnya banyak, tinggal kita pakai yang mana. Kemudian teknik sampling ini sebenarnya cara mengambil responden kalau di kuantitatif, jumlahnya, kalau di kualitatif itu namanya informan. Yang paling banyak dipakaikan di kualitatif itu snowballing. Snowballing itu ketika kita tanya satu, sampai dia tidak bisa menjawab. Terus kita tanya, siapa yang bisa jawab ini? Oh, yang bisa jawab ini di Pak Abdul. Nah, jadi kita ke Pak Abdul. Jadi menggelunung. Akhirnya bukan satu yang kita wawancarai, bisa sampai 5. Pak Abdul bilang, yang paling tahu ya si Tuti. Ke sana lagi. Oke, itu namanya snowballing. Oke. Kalau di kuantitatif, kita langsung tentukan sampelnya kita apa. Kalau sampelnya probabilitas, artinya untuk generalisasi, artinya hasil penelitian kita ini berlaku juga di tempat lain. Itu generalisasi. Berarti samplingnya harus probability. Sampling probability itu maksudnya sampel yang kita ambil ini mewakili representatif dari populasi, jumlah populasi. Okay. Kalau non probability ini ada, misalnya accidental sampling. Ketika kita nonton lapangan di stadion, berarti yang kita ketemu itu accidental sampling, berarti non probability. Hasil kita tidak berlaku di tempat lain, hanya berlaku untuk penelitian kita saja. Itu maksudnya non probability. Misalnya nasabah bank yang kita ketemu di bank. Jadi yang ketemu di bank saja yang menjadi sampel kita. Yang tidak ketemu berarti tidak mewakili nasabah sehingga dianggap non probability. Tidak bisa diambil kesimpulan umum. Jadi perbedaan mendasar di kuantitatif dan kualitatif
Kalau misalnya di kuantitatif itu kita lihat air laut itu biru gelap. Berarti kalau air laut biru gelap, berarti kedalamannya lebih dari 200 meter. Oke. Kalau kita teliti di pangkep, biru gelap, pasti kedalamannya lebih dari 200 meter. Dan itu berlaku juga biar di Papua, di Singapura, dimanapun, itu maksudnya generalisasi. Oke. Nah, kalau di kualitatif, oke, dia tidak melihat luarnya, dia lihat dalamnya. Oke. Di Pangkep atau di Makassar, oke, kita dapat biru laut, kita teliti di bawahnya. Ternyata terumbu karangnya kecil-kecil, ikannya paling segini. Oke. Jadi hasil penelitian kita di kualitatif tidak berlaku umum. Kenapa? Karena ketika kita di Papua, yang biru laut, kedalamannya, terumbu karangnya besar-besar. Bahkan kita bisa berdiri di atasnya seolah-olah, ini laut rendah, cuma segini. Padahal kita injak terumbu karang. Ikannya apalagi besar-besar. Ini yang kualitatif. Jadi kualitatif lebih kedalaman, kuantitatif biasanya hanya luarnya saja. Oke. Oke. Ini yang membedakan. Nanti di paradigma akan kita lihat perbedaannya. Oke. Ini tekniknya juga ini. Di kuantitatif, deskriptif ini biasanya untuk satu variabel. Oke. Hanya melihat misalnya minat saja. Bagaimana minat? Oke. Minatnya bagus. Yang biasa judulnya deskriptif ini efektivitas. Apakah efektif atau tidak? Optimalisasi, apakah optimal atau tidak? Oke. Efisiensi itu judul-judul yang statistik deskriptif, hanya satu variabel yang diukur. Oke. Minatnya tinggi atau rendah, itu deskriptif. Kalau inferensial lebih dari satu variabel. Misalnya hubungan minat dengan minat belajar dengan prestasi belajar, misalnya. Oke. Ini semakin tinggi minatnya, semakin mau lihat hubungannya kuat atau rendah. Oke. Ada kategorinya menurut statistik. Sugiono juga mengatakan ada 5. Hubungannya sangat kuat, cukup kuat, kurang kuat, tidak kuat. Jadi kalau nilainya di atas 0,8 berarti hubungannya sangat kuat. Ya, ini inferensial. Melihat hubungan, melihat pengaruh, kausalitas, bisa juga melihat komparatif, membandingkan. Itu inferensial. Artinya lebih dari satu variabel. Nah, kalau di kualitatif, biasanya yang banyak model coding, angka-angka, kemudian ada model tema, tema apa yang kita angkat. Ini tekniknya bisa narasi hasil wawancara. Seringkali narasi di hasil penelitian kita di kualitatif termasuk kuantitatif, itu hanya hasil penelitian yang dicerita. Ini loh hasil penelitian kita. Padahal di bab 4 dalam pedoman KTI UIN Alauddin, bab 4 itu bunyinya hasil penelitian dan pembahasan. Nah, di pembahasan disinilah hasil penelitian kita eksplorasi ditambahkan dukungan penelitian terdahulu. Oke, dukungan penelitian terdahulu. Apalagi kalau dukungan itu ditambahkan dengan kekuatan dalil Al-Quran ataupun hadis. Oke. Itulah pembahasan. Pembahasan itulah daftar hadir kita. Hasil penelitian itu sama dengan bab 2 kita buat. Buku A, buku B, jurnal A, jurnal B, jurnal C. Kita kumpul hasil penelitian juga begitu di bab 4. Nah, yang bikin kita hadir di hasil penelitian adalah pembahasan. Okay. Bagusnya di kuantitatif, karena di awal kita sudah singgung, yang berpengaruh A ke B ada 5 peneliti, yang tidak berpengaruh ada 3 peneliti. Nah, ketika pembahasan, kita hanya sampaikan ketika kita berpengaruh, bahwa hasil penelitian kita didukung oleh 5
peneliti ini, oke? Dan tidak mendukung yang 3 peneliti ini, oke? Sedangkan kalau di kualitatif, disinilah biasa perannya. Kenapa kita tetap membuat bab 2-nya? Karena di situ nanti kekuatan sandaran pedomanta kita bisa lihat hasil penelitian kita, konsep yang kita akan buat ini sudah ada tidak kesesuaian dengan teori sebelumnya, atau justru baru. Oke. Intinya kalau statistik teknik analisis data di kuantitatif ini tujuannya hanya menguji hipotesis. Oke. Kalau teknik analisis data di kualitatif tujuannya ini untuk membuat konsep atau model. Ya, itu yang membedakan. Kemudian etika penelitian karena ini termasuk di UN juga, ini baru muncul juga di kita. Yang pertama plagiarisme, karena ini yang pernah terjadi. Di UIN itu disepakati di bawah 25%. Kalau di atas 25%, berarti dianggap penelitian ini tidak beretika atau dianggap plagiarisme. Mirip plagiarisme ini kita di UIN itu yang kita berlangganan adalah Turnitin. Turnitin itu aplikasi untuk mengecek kemiripan, plagiarisme itu kemiripan. Jadi sebenarnya ini bukan duplikat, tapi mirip, gitu loh. Hasilnya sebenarnya bukan mencerminkan duplikatnya, tetapi mirip dengan orang punya. Nah, mirip orang punya di UIN Alauddin, membatasi hanya sampai 25%. Kalau 26 tidak diterima. Bahkan 25 mungkin tidak di beberapa prodi itu kalau batasnya di bawah 25 berarti 25 dia tidak hitung, harus di 24. Kalau 25 tidak lulus. Harus perbaiki dulu. Oke, ini hasil penelitian kita. Oke. Ini etika. Nah, salah satu yang membedakan etika penelitian di UIN dengan di tempat lain, di UIN tadi sempat saya jelaskan bahwa respek mensitasi itu di pedoman di halaman 4 poin ke-7 terkait etika. Respek mensitasi karya ilmiah promotor atau garis miring penguji. Apa maknanya? Maknanya itu di daftar pustaka itu harus ada nama pembimbing atau penguji kita. Oke. Ini membedakan dengan etik penelitian tetap masuk jujur. Oke. Itu kan tidak perlu tersurat ya. Kejujuran kita sudah harus jujur. Oke. Dan ini diatur juga di pedoman KTI kita. Kemudian ini penyusunan proposal struktur sistematika workshop. Ini mungkin saya ambil ini. Jadi ini nanti bagiannya nanti ini pembahasannya ini nanti saya ngambil. Jadi saya sama Ibu Rauda akan berbagi. Ini hanya draft saja, tetapi saya akan berbagi penelitian kuantitatif mungkin ke saya, kualitatif juga mungkin Ibu Rauda. Tapi yang paling penting di sini adalah bahwa setiap materi yang kita akan sampaikan itu endingnya itu draft proposal Anda selesai. Jadi ini sebenarnya mata kuliah project. Mata kuliah project artinya mata kuliah ini jika selesai harus ada project, harus ada selesai. Oke. Ada dulu yang bertanya dulu terkait ini. Artinya ini hanya draft ya, tapi bisa jadi materi setiap pertemuan saya ambil khusus kuantitatif, Ibu Rauda khusus kualitatifnya. Oke. Jadi kemungkinan akan tidak berurut. Oke. Silakan kalau ada yang bertanya. Mungkin ada tambahan 3 ini ya. Siapa yang baru ya?
Mungkin kita lanjutkan dulu sebelum lanjut berikutnya. Mungkin saya persilahkan ke Arjun Marende untuk memperkenalkan juga diri dulu. Oke, alumni di mana S1-nya. Oke, Ya penelitiannya Pak. dulu S1 apa, kemudian sekarang rencana penelitiannya mau kualitatif atau kuantitatif. Silakan. Kalau bisa Sama. muncul visualnya dia biar kelihatan yang mana orangnya. Karena kayaknya fresh graduated juga nih, sama dengan Abdul. Oh iya Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjun Marinding, asal Kabupaten Pangkep Pak. Ah, ya. Terus kemarin ambil S1 di UIN, Fakultas Adab, dengan Jurusan judul penelitian. jurusan apa? SP Ya, juga? ya SP Jurusan Pak. SP juga? Iya, iya. Lulus tahun berapa? Lulus tahun Lalu? 2024. Oh, berarti kenal Abdul? Seangkatan? Iya, sangkatan. Oke. Tapi tidak kenal Pak Farid dari Pak Pangkep? Tidak Pak. Oh ya, Anda Iya, akan kenal baru. nanti di sini. Iya, iya. Jadi kalau pulang kampung cari Pak Farid. Oke. Ya, Iya, Pak. Judulnya apa kemarin S1? Kalau judulnya tentang tradisi mapasaurisasi. Kualitatif berarti ya? Iya, kualitatif Pak. Oke. Oke, rencana ini S2 masih tetap kualitatif? Kalau rencananya mungkin Masih tradisi ya? di- Dilanjutkan S2-nya? tapi mungkin itu bisa digabung ya nanti ya Pak. Kualitatif Bisa. kuantitatif. Tapi lama. Karena sebenarnya begini ya, tesis yang baik itu tesis yang selesai. Biar bagus Iya, Pak. judulnya, kalau tidak selesai, kesulitan data, akhirnya lama, itu merugikan Anda sendiri. Karena tesis yang baik itu tesis yang selesai. Tapi boleh digabung, boleh, silahkan. Nanti kan di pertemuan berikutnya ini sudah harus masuk tema penelitian kita. Jadi rencana judul penelitian itu, tesis kita itu apa. Jadi mulai dirancang sekarang, minggu depan kita ketemu sudah harus ada. Sebelumnya Pak, minta maaf karena telat masuk. Hmm. Apakah tadi ada semacam arahan untuk tugas atau belum ada Pak? Judul saja dulu, sementara judul saja dulu. Judul baru Oh, kita jadi masuk. cari judul Ya, ini Pak. judul. Ya, baru kita bahas sama paradigma. Dari judul itu Anda nanti akan buat rumusan masalah penelitian Anda atau latar belakang masalah. Iya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Selanjutnya Indah Sari Dewi. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih tugas ini? Iya Pak, kebetulan dinas siang tadi sampai jam 8 malam. Oh ya, maaf Iya, ini. Silakan iya, perkenalkan diri. iya. Mohon maaf Pak atas karena kurang nyaman suaranya, mungkin ribut. Iya. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sari Dewi, asal Kabupaten Baru. Kemarin selesai kuliah S1 di UIN Alauddin Makassar, jurusan Sejarah Peradaban Islam di Fakultas Adab dan Humaniora. Tahun berapa? 2022 Pak. Selesainya? Iya, sempat Oh, nganggur iya, ada 2 sini. tahun kemarin. Iya. Jadi rencana meneliti tetap kualitatif, ambil yang lama atau tradisi baru? Kemarin judulku Pak, tradisi Mapa Dendang. Iya.
Iya. Berarti bisa mau lanjut itu tradisi atau cari tradisi lain? Mungkin nanti cari revisi lain, Pak. Oke, ya. Iya. Iya, Nah, Pak. di mana kerjanya sekarang? Di mana kerja ini? Sekarang tugas di bandara, Pak. Oh, alhamdulillah. Berarti tinggal kau Iya. dicari kalau kita ke bandara ini. Boleh, Di boleh, bagian boleh, apa Pak. kita ada? Saya di Pak, di gate. Nanti kalau seumpama Oh, mau ke bandara, nanti saya jemput kabari Mas saja. oke, siap. Makasih banyak deh. Iya, Siap. Pak. Itu teman-teman Iya, sudah ada nanti relasi kita. nanti Iya. saya nanti saya bantu, Pak. Kalau dari kedatangan mau ke pesawat, boleh Oh dibantu. iya. Ya, Pak. Oke. Makasih banyak. Iya, Lanjut Pak. bertugas. Iya, Pak. Iya, Pak. Gate berapa, Bapak? Oh, gate 3, Bapak. Iya, Pak. Hati-hati di jalan. Oke. Nggak Iya, apa-apa Pak. dimatikan anunya deh, videonya Iya, dulu. Pak. Karena Iya, Anda Pak. bertugas. Terima kasih Iya. banyak, Pak. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi. Waalaikumsalam. Selanjutnya, oh, belum. Oke. Kita sudah masuk materi kita sampai 16. Endingnya itu di saya proposal ya, draft proposal Anda selesai. Nanti kalau Ibu Rauda misalnya sama ya alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Atau mungkin dia di bagian persentase ya terserah yang mana ini. Kalau saya draft saja. Nanti dikempunya pada pertemuan ke-16 juga boleh kalau belum selesai di pertemuan ke-8. Kemudian setelah itu sistem evaluasi. Ini dosen itu ada yang pakai angka kecil, ada yang pakai angka besar. Sebenarnya sekarang itu pedoman kita itu nilai 94 baru bisa dapat A. Oke. Kalau saya 90 A karena yang muncul nanti di transkrip cuma A minus, ini A nilainya 4, A minus 375. Oke, ini yang muncul. Tapi hasil di presentasi di kelas ini yang ini. Oke, termasuk hasil draft skripsi draft tesis Anda. Jadi kalau misalnya 91 berarti Anda dapat A. Kalau 89 berarti Anda A minus. Oke. Nanti akan muncul sebelum ini penilaian, tetap Anda tanda tangan berita acara ujian akan kelihatan juga di situ. Oke. Sebagian dosen juga masih pakai angka kecil. Kalau saya pakai angka yang besar ini. Walaupun standarnya sekarang 94, saya masih tetap pakai yang 90. Oke, kalau di S1 saya pakai 94. Kalau ini tetap saya pakai 90. Oke. Kemudian ini bisa dipakai yang Freshwell punya. Di sini yang paling banyak. Ini saya punya juga sebenarnya buku pengantar strategi sosial terbitan Ruin. Jadi ini sumber kita referensi dalam metodologi penelitian. Selanjutnya karena ini materi kita penugasan hari ini, ya, penugasan hari ini minggu depan Anda sudah wajib menyetor draft judul atau rancangan judul penelitian kita. Jadi Anda sudah harus punya, pikirkan apa yang akan dibahas, karena sebenarnya begini, tahap penelitian itu setelah ada rumusan masalah, kita membuat judul rumusan masalah, kemudian kita buat judulnya. Cuma ini saya coba balik, karena biasanya susah sekali dulu membuat rumusan masalah, latar belakang, rumusan baru judul. Jadi saya mau di judul supaya kita pedomani yang mana kita akan teliti dan kita bahas dulu yang mana kita sepakati atau tidak. Oke, ada lagi yang bertanya terkait ini? Rancangan judul boleh karena persyaratan di kampus itu di dalam masukan 3, boleh 3-3 dimasukkan. Kalau akhirnya kita cuma punya satu saja yang kita coba eksplorasi ya.
supaya bisa menjadi sebuah draft proposal. Kalau 3 karena sini syarat boleh 3. Kalau saya kan tadi sempat Pak Farid juga tanya, bagi yang belum hadir, kita harus memasukkan 3. Tapi yang kita sepakati kan 1, draftnya itu cuma 1. Saya biasanya di teman-teman, ketika diskusi, konsultasi terkait judul, itu kalau dia sudah punya tema besar 1, itu saja tema yang kita eh, tema itu saja yang kita modifikasi menjadi 3 judul. Temanya sama. Oke, tapi judulnya jadi 3. Jadi judul apapun yang diterima itu temanya tetap sama. Itu yang akan kita teliti. Yes. Oh ya, hampir saya lupa. Ini mungkin saya stop screen sih. Mudah-mudahan sudah, saya lihat dulu. Saya cek dulu mulainya bisa langsung. Yang oke. Eh, ya, silahkan absen mandiri ya, saya lupa. Dia nanti sampaikan dulu sementara. Dan Abdul, Abdul, Farid, oke. Oke, saya kira saya sudah absenkan juga di Lentera. Biasanya saya suruh teman-teman absen mandiri ya, di Lentera. Tapi untuk pertemuan ini sudah saya absenkan. Nanti pertemuan berikut mungkin cuma karena kini 6 orang bisa langsung saja saya yang absenkan langsung di Lentera saja. Walaupun bisa kita sendiri mengabsen. Terus nanti Bu Rauda itu di kualitatif eh, dan eh, dan bisa saya mengira bahwa tema yang kita bahas ini juga pasti kualitatif. Karena proyeknya draft proposal, berarti dia mungkin ke teorinya, saya ke teknisnya, deh, teknisnya, deh, yang saya coba bahas. Oke, saya kira itu saja tambahannya. Saya sudah ini, Ibu Rauda ke kualitatif, saya kuantitatif, tapi karena semua penelitian kita ini adalah kualitatif, ya, rancangannya kemungkinan nanti saya secara kuantitatif, tapi sebenarnya saya membahas tentang teknik penelitian kualitatifnya saja. Jadi supaya output proposal kita bisa selesai. Oke, saya kira itu saja. Sekali lagi
terima kasih perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ketemu minggu depan. Nanti berikutnya biar selanjutnya saya yang absenkan saja kalau memang supaya kita tidak buka lentera lagi. Oke, saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Baik, semua, Ustaz. terutama Pak Farid, makasih sudah ada Zoom. Ya, saya izin live duluan. Mohon Pak Dokter untuk di-share PPT-nya. Oh ya, oke betul ya. Ya, makasih. Ada saya kasih ke kita saja nih. Ya, Nanti siap. kita share ke. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.